Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang macam-macam prinsip etika bisnis, syariah, dan konvensional. Sebelum kita berlanjut ke materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan seluruh karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Etika dalam berbisnis sangatlah penting karena apabila bisnis tidak beretika, sama saja bisnis tersebut tidak menerapkan pedoman yang akan digunakan ke depannya agar bisnis berjalan dengan lancar. Pembahasan yang kedua tentang macam-macam prinsip etika bisnis, syariah, dan konvensional. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu prinsip-prinsip etika bisnis konvensional. Jadi, etika bisnis konvensional ada 5 prinsip. Yang pertama, ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan kesadarannya untuk mengambil tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Contoh dari prinsip otonomi itu sendiri, perusahaan dituntut agar dapat membuat keputusan yang baik dan benar bagi perusahaannya didasari oleh laporan keuangan. Jika seorang pemimpin tidak memiliki prinsip otonomi, maka dipastikan bisnis yang dijalankannya tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah suatu prinsip di mana prinsip kejujuran diyakini bisa menjadi kunci keberhasilan sebuah bisnis. Dan kejujuran juga relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Contoh dari prinsip kejujuran yaitu perusahaan atau pengusaha jujur untuk mengakui kelemahan dari produknya. Dengan begitu, tidak ada konsumen atau pihak lain yang merasa dirugikan, dan perusahaan kita pun akan terjaga nama baiknya. Ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu sendiri menuntut agar setiap orang diperlakukan dengan sama sesuai dengan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari prinsip keadilan itu sendiri adalah manajer memberikan evaluasi kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali, termasuk apabila karyawan tersebut merupakan kerabat atau keluarganya sendiri. Keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan sangat diperlukan apabila perusahaan bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya, sehingga antara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Contoh dari prinsip saling menguntungkan adalah pengusaha atau sebuah perusahaan harus memberikan harga yang normal kepada suatu barang terhadap konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dan juga harus bersikap baik kepada pihak yang akan bekerjasama dengan perusahaan. Kelima, ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah sebuah prinsip di mana pelaku bisnis harus menjaga nama baik perusahaan tersebut agar tidak tercemar. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan akan lancar. Dari prinsip integritas moral adalah seorang pelaku bisnis tidak boleh membeberkan rahasia perusahaan kepada publik agar terjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya, ada macam-macam prinsip etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah mempunyai 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesatuan atau unity. Kesatuan yang dimaksud terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, dan menjadi kesatuan yang homogen, serta mementingkan konsep konsekuensi dan keteraturan yang menyeluruh. Prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau keadilan. Dalam dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
Prinsip yang ketiga adalah prinsip kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan pihak kolektif. Dan di sini kepentingan individu dibuka lebar untuk mengembangkan karya-karyanya di dunia bisnis. Prinsip yang keempat adalah prinsip pertanggungjawaban. Kebebasan tanpa batas adalah satu hal yang mustahil lantaran tidak adanya tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan sesuatu hal atas tindakannya. Prinsip yang kelima adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran pada konteks ini selain mengandung makna lawan dari kesalahan, tetapi juga mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Yang terakhir ada perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada azas. Azas dari bisnis syariah adalah tauhid, sedangkan bisnis konvensional adalah sekularisme atau nilai-nilai material. Yang kedua ada motivasi. Motivasi dari bisnis syariah adalah dunia dan akhirat, sedangkan bisnis konvensional hanya dunia saja. Nah, orientasi dari bisnis syariah yaitu profit dan keberkahan. Sedangkan orientasi dari bisnis konvensional hanya profit. Selanjutnya ada modal. Modal yang dihasilkan dalam bisnis Islam mengandung unsur halal, sedangkan dalam bisnis konvensional tidak mementingkan halal atau haramnya sebab modal itu untuk didapatkan. Yang terakhir ada etos kerja. Etos kerja dalam bisnis Islam yaitu bekerja adalah sebuah ibadah, sedangkan dalam bisnis konvensional bekerja itu adalah sebuah kebutuhan untuk kehidupan. Sekian dari penjelasan saya tentang makalah kelompok 8 yaitu tentang macam-macam prinsip etika bisnis syariah dan konvensional. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan saya dalam video ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.